Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita umat Islam sedunia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di era milenial, di era digital ini, sering kita mendengarkan orang tua resah terhadap anak-anaknya. Karena itu, saya mengangkat tema dengan tema mendidik anak di era digital. Ada dua kata kunci dalam tema ini. Yang pertama, mendidik anak, dan yang kedua, era digital. Dalam keduanya ditemukan satu kata pembuka, yaitu bijak. Orang tua dalam mendidik anak-anaknya harus bijaksana. Dan alat digital atau di era digital ini yang paling menonjol adalah handphone. Karena itu orang tua juga harus bijak dalam memilih konten-konten atau program-program yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Banyak sekali program-program yang harus ditonton, yang bisa ditonton. Kalau kita mau buka murotal, bisa tidak di HP. Kalau kita mau mengajarkan anak-anak untuk berperilaku baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, kita buka cerita, kisah-kisah Rasulullah. Banyak teladan-teladan yang kita bisa buka di handphone. Karena itu, kita sebagai orang tua harus bijaksana dalam memilih program-program untuk anak-anak kita. Siapa yang berperan besar terhadap pendidikan anak-anak kita? Yang pertama, dalam penyair bahasa Arab disebutkan al-ummu madrasatul ula, bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyebutkan bahwa pendidikan utama dan pertama adalah keluarga. Di dalam keluarga ada orang tua, yaitu ibu dan ayah. Dan Islam bagaimana mengajarkan? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, maka kita terlebih dahulu harus menjadi orang yang saleh dan salihah. Kita mentoladani Rasulullah, bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara bersikap, bersopan santun, bertutur kata, tingkah laku yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur kita membaca doa, anak-anak kita melihat kita berdoa. Keluar rumah kita berdoa, berjabat tangan dengan anak, dengan istri dan pasangan. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Kita bekerja demi Allah, karena Allah, untuk anak-anak kita. Nah, semua kita laksanakan apa yang menjadi contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semaksimal mungkin kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Kita mencontoh, semaksimal mungkin mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita sejak dini. Mereka mengenal Allah, diperkenalkan dulu kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah,
Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, jangan persekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Karena itu, sejak dini kita tanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Bahwasanya apa yang diberikan ini semuanya adalah karena Allah. Kita bernafas karena Allah. Kita bisa melangkah karena Allah. Kita bisa menghirup udara segar karena Allah. Semua apa yang kita miliki ini, yang ada di jasad kita ini, milik Allah, dan karena Allah bisa bergerak dan bisa sebagaimana fungsinya, berjalan sebagaimana fungsinya. Karena itulah tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Dengan kita istiqomah menjalankan sholat, maka akan selamat di dunia dan akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai orang tua, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Dan dalam penggunaan handphone, haruslah dibatasi. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.